Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Malam. Allahu Akbar. Waduh. Haleluya. Salam. Ya. Adinda Aiman, saya ini Muslim. Saya pengurus pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya bukan HMI. PMI. Jadi kalau kita bawa HMI dengan PMI, ya itu sudah beda. Walaupun kita sama-sama satu organisasi pematangan diri. Kemudian saya pernah tinggal di tempat seorang yang taat terhadap ajaran agama Kristen, Marga Sirait di Medan. Jadi saya belajar Al-Quran, saya juga belajar kitab Injil. Karena itu pengalaman pribadi saya sangat erat kaitannya dengan bagaimana saya memandang orang yang bukan seiman dengan saya, terutama seorang Kristiani. Karena itu kasih saya ruang sedikit. Satu, terkait dengan statement Pak Said Didu, abang saya. Ini kalau boleh saya bilang, dunia media sosial, masyarakat, netizen, pengamat, rakyat sudah paham standing position dari Pak Said Didu dan kawan-kawan di mana hari ini. Standing position Rasman dan kawan-kawan di mana hari ini. Kita akan sulit mengatakan itu, bahwa disama-samakan memang tidak sama. Memang kita berbeda pendapat. Tapi apakah kita akan berantem? Tidak. Karena dalam Islam berbeda pendapat adalah rahmah. Bahkan dalam ajaran Islam ikhtilaful ulama. Ulama yang berbeda pendapat pun bisa dilakukan ajaran dimaksud. Kalau dia menganut konsep sunnah, haram, wajib, makruh, mubah, dan halal. Tafsirannya dalam ini. Karena itu saya rinci. Pertama, Pak Said Didu. Kalau Pak Said Didu mengatakan bahwa serangan terhadap Pak Jokowi terstruktur, sistematis. Pak JK. Maaf, terhadap Pak JK. Iya. Terlalu cinta TSM. sama Jokowi. Oh iya, kita cinta memang. Sama dengan cinta abang juga hari ini kepada PDI Perjuangan. Kan mencintai bukan berarti memusuhi. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu, bahwa tergambar di mata publik dan atau saya yang ada di sini, seolah-olah Pak Yusuf Kalla itu dilakukan serangan pribadi secara TSM. Terstruktur, sistematis dan masif. Pak Said Didu dan teman semua, Jumat yang lalu saya ketemu Pak Jokowi. Saya boleh katakan bahwa Pak Jokowi, ini dari Pak Jokowi langsung ini. Beliau mengatakan bahwa kalau Pak JK menyatakan dalam press conference bahwa beritahu kepada termul itu. Ini bukan kalimat negarawan, Bang. Kalau abang bilang bahwa Pak JK belum tentu ada lahir 100 tahun yang akan datang, belum tentu juga seorang lahir Jokowi 1000 tahun yang akan datang. Memang Bung boleh dong saya berpikir Bung begitu, Rasman ini kelakuannya harus menyerang sesama narasumber. Berbicara aja enggak, Bang, substansi, saya nggak usah enggak menyerang menyerang, Bang. pribadi. Saya harus menjawab pikiran-pikiran abang. Kebiasaan Bapak selalu begitu. Enggak, kita aja baru ketemu Masuklah sekarang, Bang. substansi, jangan bukan, Bang, berdebat itu menguji argumentasi. Tapi kan ketika logika yang abang bangun tidak masuk, masa saya diam saja? Oke. Tidak boleh dong. Substansi aja, nggak usah orang. Saya mau katakan bahwa. Oke, saya pamit sekarang. Memang saya menghindari orang ini. Wah, silakan harus fair kita dong. Abang dewasa. Pada lihat foto Bapak tadi. Sekarang saya mau tanya, abang maunya saya ngomong seperti apa? Masyarakat kita aman, Puang. Tenang, Puang. Masyarakat. Bang, aku tanya abang bencinya apa terhadap saya? Saya harus ngomong apa? Saya tidak pernah menyerang pribadi dimanapun. Anda selalu menyerang pribadi. Kapan saya serang abang? Dimanapun. Ya, kita baru ketemu sekali. Enggak, saya kan ngikuti Anda. Saya enggak serang abang. Oke, saya bahas Pak JK ya, Bang. Bung Rasman, substansi aja, substansi silakan. Iya, Oke. Saya gimana ya cara? Saya mungkin nanti karena gini, yang ngomong tadi kan Mas Aiman, Mas Aiman, silakan. ini karena penyebutan termul itu nanti biar saya yang tanggapi. Iya, maksud saya. Boleh nggak saya jelaskan dikit? Boleh. Silakan. Oke. Saya dengan sebentar, Adinda Aiman, saya hampir 1 jam lebih dialog dengan Adinda Abdul Haji, kami adem-adem aja. Kenapa Bang Said Didu jadi sensi sama saya? Oke. Silakan. Jadi termul itu maksudnya apa? Begini, Pak JK, ini kita harus flashback dulu nih. Iya.
Pak JK waktu itu sedang di Jepang, lalu pulang ke Jakarta. Beliau masih ada punya agenda, tapi harus mempercepat supaya secepatnya pulang karena ada kegaduhan baru lagi soal beliau dituduh penistaan itu. Ya. Dan setelah kita lacak ini, bahwa ternyata yang memotong, memviralkan, yang di TikTok, di Facebook, yang melaporkan, dan banyak juga catatan-catatan komentar-komentar itu, kami menduga ini ada satu komunitas. Termol maksudnya? Enggak, maksudnya termol. Gini dulu, bentar dulu, Bang. satu komunitas. Nah, Oke. begini, Maksudnya, kelompok pro Pak Jokowi gitulah. begini, yang mau dibilang begini, loyalis Jokowi gitu. Oke. Kan. Gini, saya mau bilang begini, Bang Raswan. Betul, supaya kita hindari kayak tadi Bang Said bilang bahwa ya janganlah kita saling menyerang. Kalau nanti tensi saya juga nanti tinggi. Ini penting. Jadi yang melaporkan berdasarkan timeline-nya adalah loyalis Pak Jokowi. Bayangkan Mas Aiman ya, seorang tokoh besar seperti Pak JK, beliau senior dan punya rekam jejak yang panjang tadi, 20 tahun di pemerintahan, mendamaikan Poso, Ambon, Helsinki dengan Indonesia, punya kontribusi dalam misi kemanusiaan dan perdamaian, lalu tiba-tiba beliau ada di Jepang, muncul kegaduhan, Pak JK dituduh menista ajaran Kristen. Baik, berarti termul maksudnya loyalis Jokowi. Kami terima Dinda, nggak apa-apa. Bentar, loyalis Jokowi. Begini, ya kan bermartabat kan dibilang loyalis. Iya, tapi Bang kalau Rasman, dibilang termul kan ternak, Dinda. Yang berternak ayam. Begini. Kita kan bukan beternak. Begini. Betelor ayam. Begini. Makanya begini. Karena nanti biar Bang Rasman aja yang mendefinisikan. Gitu kan? Pak JK tidak mendefinisikan termul itu siapa, ya udah nanti Bang. Ini kenapa kalian jadi ngomongin termul di sini? Iya. Ini soal statement Pak JK, soal termul kalian urus di belakang aja. Nah, tapi kan Pak JK ngomong termul, Bang. Kan Pak JK ngomong termul, Bang. Bang, Nah, kita masuk ke topik, ini statement Pak JK yang dibahas. Iya, saya tadi mau terkait ngomong. ceramah. Tapi kan tadi disebut masalah ijazah juga. Boleh dong saya ngomong. Oke, saya terusin ya, Bang. Bang Said Didu, saya ini Kita masuk aja ke substansinya, Bang. Supaya kita lalu ini tercerahkan tentang apa yang terjadi. Saya mau tanya satu hal. Bung Rasman ini merasa termul nggak? Makanya saya tidak merasa termul. Oke, baik. Nah, itu penting. Artinya kenapa kemudian ini tapi menjadi kalau penting? ditafsirkan sekarang, ya termul kan selalu di sini yang bawa suara termul itu kan siapa? Kayak Suryo. Oke. Termul Ternak Mulyono. Ternak Mulyono ini adalah ternak, kami bahagian dari yang beranak pinak dari Mulyono. Mulyono siapa? Pak Jokowi, kan begitu. Jadi kalau kami merasa bukan Bang. ternak, ya sudahlah. Ya, syukur-syukur disyukuri saya aja. dianggap cucu Jokowi, bolehlah. Ya, syukuri Tidak aja, jadi Bang. presiden bapak saya, kakek saya. Alhamdulillah, syukuri aja, Bang. Iya, santai-santai aja, Bangku. Aku ini, Bang Said Didu, aku kagum sama Bang. Melihat keberanian Abang. Jadi Abang jangan pernah menganggap saya membenci orang. Tidak, Bang. Mengagumi Bang Said. Wallahi saya senang sama Abang. Tapi Muslim saya, Bang. Saya nggak munafik, Bang. Jadi jangan Abang tinggalkan sehingga aku kehilangan ilmu dari Abang. Baik. Kemudian saya jelaskan begini. Tentang poin pertama ya. Kan apakah Pak JK ini diserang setelah dia bicara tentang ijazah Pak Jokowi? Saya nggak bisa membedakan narasi, diksi, substansi. Karena bagi saya, kalau ada tuduhan kepada saudara atau abang saya, Ade Armando, sebagai orang yang mengedit atau memotong, setahu saya mengedit itu beda. Adinda, saya pernah 12 tahun wartawan, tidak sesenior Adinda Aiman. Edit itu kan berarti memotong-motong, digabung-gabung. Atau dipotong begitu, terus menjadi penafsirannya beda. Ini enggak. Penggalan. Itulah yang dikeluarkan. Ya meskipun kita punya, saya harus ingatkan itu. Iya. Ini beda lagi. Itu Ini nggak beda. begitu. Kalau tafsir Nggak begitu, Bang Rasman. Jangan, Mas Aiman, Bang Rasman ini kan Mas Aiman, Bang Rasman, kalau mau menafsirkan yang tadi kok dipotong-potong, diedit-edit. Ini masyarakat sedang menonton kita, Bang Rasman. Nanti orang akan menilai bahwa keluarkan dulu pikiran saya. Bang Rasman ingin membenarkan apa yang dilakukan oleh Ade. Jangan. Adinda, saya juga tidak bisa menyalahkan Adinda Armando. Nah, bukan, karena saya memberi ruang buat dia. Saya tidak memotong. Kan dia sudah bilang tidak memotong. Saya menjelaskan bahwa, kasihlah saya ngomong dulu kan.
Biar Adinda tadi ngomong kan, saya kan nggak bantah kan. Jadi bagi saya, Pak Ade Armando tidak bisa dijustifikasi hari ini sebagai orang yang punya minstrea, niat jahat, dan memotong sehingga terjadi provokasi yang mendalam. Tapi kalau Bung Ade Armando mungkin, kalau bahasa saya di Instagram saya repost, kutipan awal itu tidak dicantumkan, beliau sudah akui. Tapi kalau saya sebagai orang yang mendengar kata-kata Pak JK, memanglah saya dengar dari Pak JK mengatakan bahwa orang Islam beranggapan membunuh orang lain itu adalah syahid. Orang Kristen juga begitu, kira-kira begitu kan Bung Pun ya? Maka saya bacakan begini. Saya baca dalam surat Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayamu. Saya bacakan lagi nih 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi dalam orang Kristen memang tidak ada yang namanya mati syahid. Jadi beda keilmuan Pak JK tentang tafsir syahid di orang Kristen dengan jiwa dan semangat Pak JK untuk mempersatukan orang yang berantem. Beda itu. Ya ini saya harus potong ini. Saya harus potong. Maaf Mas Aiman, saya harus tanggapi karena kenapa? Ya. Pak JK tidak sedang menafsirkan Alkitab yang itu. Apa yang disampaikan Pak JK itu. Bang Rasman, karena kenapa? Kenapa ini saya harus potong? Karena kenapa ini ada sedang framing. Bang Rasman, saya hargai abang, tapi kalau nanti abang terus dengan menyampaikan bahwa Pak JK tidak punya kapasitas untuk menilai Alkitab, ya memang Pak JK yang menyampaikan itu. Bang Rasman, bentar, Bang JK, Pak JK menyampaikan begini, saya harus baca. Pak JK menyampaikan literate yang dia pahami. Saya harus baca supaya utuh. Oke, 1 menit silakan. Oke, Pak JK di ceramah itu beliau berkata seperti begini. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam syahid, kalau saya mati pun syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Ya. Ini kata Pak JK kan? Ini bukan kata Pak JK. Ini kata siapa? Ini fakta empirik yang beliau lakukan. Siapa? Pak JK kan? Ini yang beliau temukan dalam investigasi untuk mendamaikan aktor konflik. Kan Adindaku. Begini, saya mau sampaikan kepada ada yang namanya. Terus kalau yang ngomong Adinda kan nggak ribut juga Republik ini, karena Pak JK kan. Begini, Pak JK itu yang ngomong. Pak JK itu menyampaikan. Jadi yang ngomong siapa? Adinda. Bentar, Pak JK itu menyampaikan pendapat para aktor konflik di lapangan. Wah, terus beda narasinya. Bentar. Kalau Pak JK mengatakan, sebentar Adinda. Nah ini kan masalah narasi dan diksi, makanya kita diajari Bang Said Didu tadi. Bentar, Bang Rasma, saya tuntaskan. Lanjut, Pak JK itu ngomong di menit 23:26 beliau menyampaikan seperti ini. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut. Tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka. Anda masuk surga. Itu di mana? Itu kan kalimat lanjutnya ada. Beliau mau menyampaikan bahwa pendapat yang membunuh yang berkata bahwa syahid dan yang dibunuh itu juga syahid, itu sama-sama keliru. Sehingga beliau bilang bahwa tunjukkan saya di mana Alkitab. Makanya abang tidak perlu baca-baca Alkitab. Yang Pak JK sampaikan itu Adinda, tidak perlu. Jangan. Karena kenapa? Islam yang saya ajar dari bidang agama, jangan. Bang, nggak usah baca-baca. Saya akan lebih yakin kepada ajaran agama saya kalau saya belajar agama orang lain. Bung Rasman, saya mau bilang akan begini. yakin bahwa ada malam kalau ada siang. Bung Rasman, saya mau bilang begini. Sebentar, jangan ajari saya tentang ajaran agama. Jangan terlalu keluar konteks. Bung Rasman, saya mau bilang itu buat Anda. Enggak, jangan. Enggak perlu. Enggak, Anda tidak perlu masuk terlalu jauh menyampaikan bahwa Pak JK tidak punya kapasitas. Itu tidak perlu. Enggak boleh. Kenapa? Enggak boleh. Enggak perlu. Kasih saya kesempatan. Nanti saya terusin ya. Saya mau bilang Mas Aiman, dia sudah keluar dari substansi. Harusnya kan ini kita keluar lagi nih. Keluar dari bilang bahwa Pak JK tidak punya kapasitas. Lah memang saya tidak bilang Pak JK tidak punya kapasitas. Tidak, Pak JK itu menyampaikan fakta empirik di lapangan bahwa kalau kalian berkonflik dengan pemahaman agama yang keliru, tunjukkan di mana Alkitab, tunjukkan di mana
Al-Quran yang menyatakan bahwa membunuh itu adalah masuk surga. Semua ini masuk neraka. Makanya mereka mau berdamai. Kalau kalian mau berkonflik, saling membunuh silakan. Tapi kalau kalian mau berdamai, saya yang akan memfasilitasi Jadi perdamaian di itu. dalam narasi Jadi jangan begini, 50 tidak menit perlu. itu ada pidato Pak JK begitu ya? Saya mau bilang begini, tidak perlu saudara Rasman Ada keluar pernyataan konteks seperti itu. dan bilang bahwa ini pendapat Pak JK. Nah, beliau tidak sedang berpendapat, meminjam pendapat orang-orang yang aktor di lapangan itu. Jangan membawa seolah-olah. Saya kan melihat Jadi dari pernyataan Pak JK. Ini nggak ketemu. Jadi maksudnya Bung Ajis ini adalah makna yang disampaikan Makna, oleh Pak jangan JK. memotong. Sementara Bung Rasman adalah diksi yang disampaikan oleh Pak Lalu JK. Ini begini, nggak ketemu nih. saya Nggak nafsirnya ketemu. begitu. Mas Aiman, saya mau Jadi bilang. diksinya berbeda, maknanya berbeda. Tafsirannya Saya bisa beda. pahami Mas Aiman, dua-duanya. saya mau bilang, Pak Bung Rasman, saya hargai Bung, tapi kalau kayak begini saya nanti jadi tidak hargai. Saya mau bilang, Janganlah. begini, Bung Rasman, karena kenapa Pak JK lagi ceramah di bulan Ramadan. Pesertanya itu segmented, mahasiswa Muslim. Yang beliau sampaikan juga itu mahasiswa intelektual semua. Yang beliau sampaikanlah bahwa diksinya sahih. Bahwa baik di kalangan Islam maupun di kalangan Kristen, waktu saya mendamaikan itu saya menemukan fakta cara berpikir mereka aktor-aktor ini. Kalau membunuh atau menewaskan atau ditewaskan, dua-dua mati syahid. Ya karena segmented itu adalah Muslim. Kalau mungkin nanti di ruang terbuka, beliau punya diksi yang berbeda juga. Kayak begitu. Jadi jangan karena diksi, akhirnya kita memotong, kita menghilangkan makna, kita memotong konteks. Jadinya di framing Pak JK sedang menilai Berarti ajaran Adinda kekristenan. sepakat bahwa Pak JK mengakui bahwa dalam ajaran Kristiani tidak ada yang namanya mati syahid. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, memang. Alhamdulillah. Iya, memang. Itulah mau saya tadi. Iya. Berarti saya jalan dengan Alkitab yang saya baca. Iya, tidak- Bagaimana saya bisa sampaikan ke Adinda kalau saya nggak baca kitab? Nah, karena tadi Bung Rasman sedang mau mengarahkan bahwa seolah-olah itu pendapat pribadi Pak JK. Enggak. Pak JK tidak sedang orisinil pendapat beliau. Adinda, Mas Aiman saya, biar lebih adem saya ya, cinta kita dengan bicara. Pak JK. Saya sayang dengan Pak Informasi JK. lain dulu ya. Pak JK negarawan, Adinda. Oke, saya teruskan ya. Berarti kita ini rakyat Indonesia jangan salah paham. Pak JK itu tidak sedang menyampaikan bahwa dalam ajaran Kristiani membunuh itu mati syahid. Walaupun dalam Islam mati syahid pun ada indikatornya. Nah, saya nggak mau perdalam lagi, nanti dianggap lagi saya terlalu mengajari. Oke, Adinda. Saya kadang-kadang serba susah ini. Tapi Adinda Aiman ini jago dia, kemana pun saya dibawanya. Tapi saya selalu ditenangkan, Bang Said Dido. Demi Allah, demi Rasulullah. Beliau ini kalau berteleponan kami, dia bicara agama terus, Adinda. Abang, meskipun abang kesana kesini, abang saya minta di tengah. Saya makanya berupaya di tengah, Bang. Yang sering nyerang saya itu teman abang, Bang. Roy Suryo, Bang. Dia yang nyerang saya. Nah, jadi saya nggak pernah serang dia. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya tentang, karena tadi menyangkut masalah ijazah. Saya melihat bahwa seharusnya Pak JK, ini pikiran saya ya, supaya tidak sampai terbangun pikiran masyarakat, oh ini gara-gara Pak JK bicara ijazah, sehingga para pendukung Jokowi ini membenci Pak JK. Kalau tadi mengutip pernyataan Adinda Abdul Haji Toloohu sebagai lawyer Pak JK, bahwa Pak JK seorang negarawan yang ingin kedamaian, menurut saya ada kata-kata yang katanya suara Rismon mengatakan bahwa ada biaya 5 miliar oleh Pak Yusuf Kalla. Kalau beliau negarawan, menurut saya ini tak perlu juga dilaporkan ke polisi. Karena mengutip dari pernyataan Bang Said Didu bahwa Pak JK mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Tapi setahu saya tidak pernah pula Pak JK mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Yang iya Bang, yang saya dengar, ya ini baru-baru ini aja. Udah. Bukan, ini baru-baru ini. Jangan yang bikin framing lah. Bukan, Jangan bikin baru-baru framing. ini. Yang Ini itu kalau di publik ini tiga Bang kali Rasman mengucapkan. Bang Rasman ini sudah Tiga terlalu kali, Bung. melebar. Rasman biasa. Kita tiga set- kali di kalimat Adinda. yang sama. Bang Mas Aiman, Bang, ini kita kan baru Adinda, flashback di lagi. Okezon kita Selasa yang lalu masih tampil kan? Bang Rasman saya mau bilang begini. Tunggu Bang dulu, Rasman. Selasa yang lalu kan masih sama kita Adinda. Iya, tapi Maksudnya jangan gimana menurut Bang Rasman? Masih Pak sama di JK salah satu podcast. Pak JK nggak pernah Saya tidak mengatakan- pernah mendengar secara terang-benderang bahwa saya Yusuf Kalla
menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Itu buka aja yang di Bareskrim. Tinggal dibuka aja di Bareskrim. Tentu ada itu. Kalau bahasa Pak JK begini, apa sih susahnya? Habis waktu begini lama, tunjukkan saja ijazahnya. Kalau Pak JK ingin adem ayem, menurut Bang Rasman ini. kalian kalau diajak berdebat, kita bagaimana mau ngomong, Adinda? Adinda ngomong 25 menit saya diam. Bang Rasman, saya waktu bicara Pak JK itu ada di samping. Dan begini, Pak JK menyampaikan ini Ya, kita oke, Iya, saya dengar itu. ini kita bolak-balik lagi. Sudah di awal saya sampaikan. Oke. Sekarang Pak JK mengatakan ijazah Pak Jokowi asli ya? Iya. Oke. 3 kali. Beliau sampaikan. Ya, Makanya asli. abang Kalau jangan ijazah Pak Jokowi asli, kenapa Pak JK suruh tunjukkan lagi untuk apa, gini. Bang? Ini alasannya. Oke. Untuk apa? Pak, gini, Bang Untuk apa Rasman, makanya ditunjukkan? Kalau ijazah Pak Jokowi asli, kenapa Pak JK minta tunjukkan Ya, lagi? untuk apa? Kita simak selepas jeda, tetaplah bersama kami di Rai Bersuara. Oke.